Ada kabar gembira bagi rekan-rekan honorer, yaitu berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebelum dilanjut, kita saksikan terlebih dahulu pemaparan dari Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang menyampaikan terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikut videonya. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, acara rapat paripurna hari ini adalah 4. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. RUU tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui. Setuju. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rancangan undang-undang tentang landas kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Terima kasih. Itulah penjelasan yang kita dengarkan tadi, yaitu bahwasanya tentang Undang-Undang ASN, waktunya diperpanjang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bahwasanya antara pemerintah dan badan legislatif sudah menyetujui, yaitu Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023. Kemudian kita lihat di website resmi DPR, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 masuk dalam Prolegnas. Dan kalau kita lihat di website resminya, masuk di Program Legislasi Nasional tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang Aparatur Sipil Negara, sudah masuk dalam kategori pembahasan. Seperti juga video yang tadi kita lihat bersama, yaitu dari Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, bahwa untuk pembahasannya, yaitu diperpanjang. Dan tentu dan pastinya, kita berharap, rancangan undang-undang ini, yaitu pada pasalnya ada tambahan pasalnya, yaitu untuk tenaga honorer. Dan ini file yang kita dapatkan, untuk rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomornya dan tahunnya belum ada. Karena masih bersifat rancangan, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. Dan kabar baiknya yaitu, terletak pada pasal 131 dan 132. Dan di antara pasal 131 dan 132, disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A, yang berbunyi sebagai berikut ini. Di mana pada pasal ini, yaitu ayat 1, terkait dengan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus, dan diangkat berdasarkan surat keputusan, yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014, wajib. Sekali lagi wajib, yaitu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, yaitu dengan memperhatikan batasan usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Dan untuk pada pasal 90, pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1, huruf C yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi pejabat fungsional. Kemudian di ayat yang kedua, berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas, didasarkan pada seleksi administrasi,
berupa verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan. Jadi, untuk pengangkatannya berdasarkan verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Tentunya menjadi kabar gembira bagi teman-teman honorer. Kemudian ayat yang ketiga, berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas, dilakukan dengan memprioritaskan, yaitu memprioritaskan, mereka yang memiliki masa kerja paling lama, dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain, pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yaitu, juga diprioritaskan, bagi mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Kemudian ayat berikutnya, yaitu ayat 4, berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Di ayat 4 juga, masih memprioritaskan untuk masa kerja. Kemudian ayat yang kelima, berbunyi, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, diangkat menjadi PNS, oleh pemerintah pusat. Dan lanjut yang ayat ke-6, yaitu berbunyi, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan, untuk diangkat sebagai PNS. Inilah isi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara. Yaitu ada tambahan pasal, yaitu pada pasal 131A, tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Dan tentunya kita semua berharap, rancangan undang-undang ini disetujui oleh pemerintah, karena undang-undang ini sudah masuk pada prolegnas, atau program legislasi nasional. Yaitu sampai saat ini, masih dalam tahap pembahasan. Dan sekira video ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga juga menjadi kabar baik, bagi semua teman-teman honorer.